Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini dalam ibadah minggu pagi ini. Kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan ke dunia ini dapat menjelaskan firman Tuhan ini kepada kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan juga umat-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan jam firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan saya akan bacakan di sini. Bapak Ibu mengikutinya pada Alkitab masing-masing. 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Di atas salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami menderita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya
kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang penting kita pelajari atau renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Di bawah satu tema, yaitu bersyukur atas pengalaman buruk. Sekali lagi tema bersyukur atas pengalaman yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Friedrich, seorang filsuf Jerman, pernah mengatakan demikian, kalimat yang kira-kira artinya, apa yang tidak dapat membunuhmu membuat kuat. Dan sama halnya dalam berolahraga, ketika seseorang olahragawan mengangkat beban berat yang membuat otot-ototnya menekan, maka tubuhnya akan membentuk jaringan yang lebih kuat agar bisa menahan beban yang kuat yang ada itu. Setelah kita membaca bagian firman Tuhan, bagian pertama di dalam Salam ayat 1 sampai ayat 2, setelah mengucap syukur salam pada awal surat ini, Rasul Paulus mengatakan rasa syukur di dalam ayat 3. Uniknya, rasa syukur ini bukan atas kondisi baik yang dialami oleh penerima surat, melainkan atas pengalaman buruk yang telah dia alami sendiri. Memberikan gambaran pengalaman buruk yang disebut Paulus sebagai penderitaan besar yang dapat berujung kepada maut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus mengucap syukur bukan karena hal-hal yang baik, tetapi mengalami pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Dan ini menjadi satu bagian dalam hidup kita. Saat ini kita sedang menghadapi pengalaman buruk, yaitu kita sedang dalam keadaan yang buruk, yaitu kita sedang dalam pandemi COVID-19 yang mengancam dunia, khususnya tanah Papua dan juga kita jemaat KIMI di tanah Papua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus dalam suratnya juga berkata, kita selalu harus dalam segala hal itu mengucap syukur kepada Allah. Baik hal yang baik untuk kehidupan kita, yang memberkati kita, bahkan juga hal yang buruk kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama kita lihat di sini, kita mengucap syukur. Mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyelamatkan kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu, dalam keadaan sakit, dalam penderitaan, atau dalam kesengsaraan, mari kita bersyukur. Karena ini merupakan pengalaman yang buruk, tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan yang terjadi. Hal yang kedua yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini,
dengan pengalaman buruk ini, dengan peristiwa, dengan penderitaan yang terjadi, yang mendunia, bahkan juga di tanah Papua pada khususnya, dan juga di jemaat kita Gereja Kimi, umat Gereja Kimi di tanah Papua, khususnya kita jemaat Bethesda. Ini juga mempengaruhi ekonomi kita. Ini juga mempengaruhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ini juga mempengaruhi aktivitas kita setiap waktu. Dan ini juga kita lihat dalam hal ini, Tuhan menghendaki agar kita diuji oleh Tuhan melalui COVID ini. Oleh sebab itu kita tidak bisa menilai COVID ini dari satu sisi saja, yang buruk, yang berasal dari sumbernya dari mana. Tetapi di dalam hal ini kita diuji iman kita, sehingga iman kita menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, COVID ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita banyak berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Kita banyak merenungkan firman Tuhan, karena itu kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu kita diuji di dalam masalah-masalah yang terjadi, yaitu virus corona ini. Dan ada masalah-masalah lain yang kita hadapi, sakit penyakit yang lain, kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga, dan hal-hal lain sedang mati total dalam aktivitas kita, baik yang berkantor maupun yang juga sekolah atau kuliah, atau juga mereka yang punya kepentingan lain dalam usaha-usaha untuk mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan ini membuat iman orang Kristen itu goncang, dan banyak kekhawatiran yang terjadi, banyak ketakutan yang terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita bahwa di sini kita diuji. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Iman kita itu semakin dewasa ketika kita masuk dalam proses ujian-ujian dari Allah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang dalam rangka hari pencurahan Roh Kudus, atau juga hari Pentakosta yang sudah beberapa hari kita lewati. Itu satu kekuatan kita bagi kita. Hidup ini mari kita berikan kepada Roh Kudus untuk memimpin, untuk mengatur hidup kita. Kalau kita berjalan sendiri dengan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, itu tidak akan kita bertahan untuk dalam ujian-ujian, dalam penderitaan, dalam persoalan seperti ini. Oleh sebab itu Roh Kudus itu penting sekali bagi kita dalam hidup kita, yang berperang, memimpin, menyertai, menghibur kita, menolong kita di mana saja kita berada. Jangan menyangkal Roh Kudus, jangan meninggalkan Roh Kudus. Sebelum keluar kemana dalam aktivitas kita, kita harus menyerahkan hidup kita. Sepanjang hari, pagi-pagi kita berdoa sebelum melakukan segala aktivitas, baik di rumah maupun di luar rumah. Mari kita berdoa, mohon Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus menyertai kita, beri akal budi hikmat kepada kita dalam menjalankan hidup ini. Kita bersyukur atas janji Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga, bahwa Roh Kudus akan turun, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh yang akan menolong. Roh Kudus tidak pernah bersaksi untuk dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus bersaksi, memberikan kita penerangan, memberikan kita keterangan, menjelaskan kita bahwa tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia ini pada kedatangan pertama, lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga
dari kematian itu. Dan Ia sudah naik ke surga, terangkat ke surga, dan janjinya kepada kita untuk jangan tinggalkan Yerusalem di dalam Kisah pasal 1 ayatnya yang keempat dan 5. Di situ dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Janji Bapa yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus yang turun ke bumi ini untuk menolong kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Itu Rasul Paulus mengandalkan Roh Kudus. Rasul Paulus bukan murid Yesus Kristus dari 12 murid, tetapi dia bertobat sungguh-sungguh dan melayani Tuhan, memberitakan Injil, menggembalakan, menasihat umat yang ada di surat-surat, baik secara pribadi kepada orang maupun juga kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ini menolong kita untuk selalu bersyukur atas pengalaman buruk ini yang terjadi. Mungkin saja virus ini tidak akan berakhir, mungkin saja dalam waktu yang lama akan berakhir. Tetapi ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah atas pengalaman buruk yang kita alami. Yang kedua, dengan ini iman kita diuji, diproses untuk menjadi iman yang dewasa, lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Yang ketiga, yaitu kita harus mengandalkan pimpinan Roh Tuhan atau Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita umat manusia di dunia ini, dan khususnya kita jemaat Bethesda. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita, ini menjadi rema bagi kita, ini menjadi penghiburan bagi kita, ini meyakinkan kita untuk merenungkan dalam suasana atau keadaan virus corona ini dan seterusnya. Ini bukan hanya berakhir, tapi akan ada gelombang kedua virus itu, menurut orang-orang yang sudah melihat hal itu. Tetapi kita tidak takut kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kalau Roh Kudus memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Kita yang sudah merenungkan, kita diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan datang pada kebenaran firman Tuhan, dan juga saat ini kami akan berakhir dari ibadah ini. Pada akhir dari ibadah ini kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, dan juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memimpin hidup kami, khususnya di tengah-tengah keadaan virus corona atau penderitaan yang dialami oleh umat manusia di dunia, khususnya di tanah Papua, khususnya gereja umat atau warga gereja Kimi di tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah
Roh Kudus yang dicurahkan menyertai kami semua dalam segala aktivitas kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala persoalan-persoalan atau penderitaan yang sedang terjadi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, di dalam penyertaan dan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.